3 hari setelah operasi sesar, ibu mertua saya menyuruh tukang membongkar kamar tempat saya dan bayi saya berbaring. Katanya, kamar itu mau dipakai gudang, yang ia tidak tahu. Di laci kamar itu tersimpan satu map coklat. Dan di dalam map itu, ada nama yang akan membuat seisi rumah ini terdiam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau kalian percaya bahwa kesabaran punya batas dan kebenaran selalu menemukan jalannya, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Karena cerita malam ini mungkin pernah terjadi di rumah seseorang yang kalian kenal. Nama saya Anissa Rahmawati. Usia saya 32 tahun. Saya lahir dan besar di Klaten, lalu pindah ke pinggiran Bekasi setelah menikah. Sebelum punya anak, saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Bintaro. Pekerjaan yang membuat saya terbiasa membaca satu hal dengan sangat teliti, yaitu surat, setiap titik, setiap nama, setiap tanda tangan. Suami saya bernama Reza Pratama. Usianya 36 tahun. Ia bekerja sebagai teknisi mesin di sebuah pabrik di kawasan industri. Reza bukan lelaki yang pandai bicara. Ia tidak romantis, tapi ia rajin dan ia jujur. Pulang kerja selelah apapun, kalau melihat saya kesakitan, ia diam-diam menghangatkan air atau menggantikan popok anak kami tanpa diminta. Kami tinggal di rumah ibu mertua. Bangunan tua 2 lantai di sebuah gang sempit. Di musim kemarau, lantai 2 terasa seperti panci yang dijemur. Saya tahu ini bukan rumah impian, tapi saya tidak pernah mengeluh. Saya pikir asal kami bersama, panas pun bisa ditahan. Yang saya tidak tahu, di balik dinding rumah panas itu tersimpan sebuah rahasia tentang tanah, tentang warisan, dan tentang siapa sebenarnya pemilik sah tempat kami berpijak. Ibu mertua saya bernama Bu Sutinah, usianya 61 tahun. Beliau bukan tipe yang memukul, bukan tipe yang berteriak, tapi setiap kalimatnya seperti jarum halus, tidak terlihat, tapi menusuk di tempat yang paling lembut. Beliau punya satu anak perempuan, adik Reza, bernama Wulan. Usianya 29 tahun, belum menikah, dan tinggal di rumah yang sama. Wulan adalah bayangan ibunya. Apapun yang Bu Sutinah katakan, Wulan menambahkan bumbu. Bapak mertua saya, Pak Darmaji, sudah lama sakit-sakitan. Beliau lebih banyak diam, duduk di kursi tua di sudut ruang tamu. Tapi mata beliau, kalau kalian perhatikan, selalu menyimpan sesuatu yang ingin diucapkan, namun tertahan. Saya menikah dengan Reza 3 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung, tidak ada catering mahal, hanya akad di masjid kampung dan syukuran kecil. Sejak hari pertama, saya tahu posisi saya di rumah ini. Saya adalah menantu yang dibawa masuk, bukan anak yang dilahirkan. Setiap kali ada yang salah, mata semua orang otomatis menoleh ke arah saya. Awalnya saya kira itu hanya soal adaptasi. Saya kira seiring waktu, Bu Sutinah akan melihat saya sebagai bagian keluarga. Saya salah, karena yang beliau lihat dari saya sejak awal bukan menantu, tapi rahim yang akan memberinya cucu. Dan begitu cucu itu lahir, beliau pikir tugas saya sudah selesai. Saya hamil di tahun kedua pernikahan. Kehamilan yang tidak mudah. Tekanan darah saya tinggi, dan dokter sejak awal sudah memperingatkan kemungkinan operasi. Selama hamil, saya tetap memasak, tetap mencuci, tetap mengurus rumah. Bu Sutinah menganggap itu wajar. Perempuan hamil yang masih kuat bekerja, katanya. Tandanya, anaknya akan kuat. Tapi setiap kali saya butuh istirahat. Beliau punya komentar. Dulu ibu hamil masih panggul. Air dari sumur, katanya. Sekarang baru hamil saja sudah seperti ratu. Saya hanya diam. Saya menyimpan semua di dalam dada. Saya pikir sebentar lagi anak saya lahir dan semua akan berubah. Akhir bulan Juni, kandungan saya bermasalah. Saya harus segera dioperasi. Reza panik. Ia meminjam motor tetangga untuk membawa saya ke rumah sakit. Bu Sutinah saat itu hanya berkata satu kalimat sebelum kami berangkat. Operasi itu mahal. Mbok ya,
Diusahakan normal saja. Saya tidak menjawab. Saya sedang menahan nyeri yang membelah perut. Beberapa jam kemudian, anak perempuan saya lahir lewat operasi sesar. Beratnya 3,1 kilogram. Tangisnya keras dan sehat. Saya menamainya Keisha saat pertama kali menggendongnya. Seluruh sakit di tubuh saya seakan hilang sejenak. Freza menangis di samping ranjang. Lelaki yang tidak pandai bicara itu hanya bisa mengusap kepala saya berkali-kali. Tapi di luar kamar bersalin, suasana berbeda. Bu Sutina datang menjenguk. Beliau menggendong Keisha, mengamati wajahnya, lalu berkata, "Alhamdulillah, mirip Reza. Hidungnya hidung keluarga kami." Lalu beliau menyerahkan Keisha kembali kepada saya, tanpa sekalipun bertanya bagaimana keadaan saya. Padahal saya baru saja keluar dari ruang operasi. Padahal jahitan di perut saya masih basah. Saya pulang ke rumah 5 hari kemudian. Tubuh saya belum pulih. Setiap kali batuk, jahitan di perut terasa seperti ditarik. Dokter berpesan, saya harus banyak istirahat, makan bergizi, dan menjaga luka tetap kering. Tapi rumah itu di bulan Juli, panasnya luar biasa. Kamar kami di lantai 2 seperti tungku. Keisha sering terbangun menangis karena gerah. Keringatnya membasahi seluruh punggung. Saya dengan luka yang belum kering, harus bangun setiap 2 jam, menipasi anak saya dengan kipas kertas sampai tangan saya pegal. Reza melihat itu. Suatu malam, ia pulang membawa sebuah kotak besar, sebuah pendingin ruangan AC kecil, merek yang tidak mahal. Dibeli dengan cara mencicil 12 bulan. "Buat Keisha," katanya pelan. "Biar dia nggak kepanasan. Kamu juga, biar lukamu cepat sembuh." Saya menatap kotak itu, lalu menatap Reza. Bagi orang lain, AC mungkin hanya barang elektronik biasa. Bagi saya, malam itu, ia adalah sepasang tangan yang menopang saya dan bayi saya di hari-hari paling lemah. Saya tidak tahu, benda kecil itulah yang akan menjadi sumbu dari semua yang terjadi setelahnya. Sorenya, tukang dari toko datang memasang AC di kamar kami. Suara bor menggema di dinding. Keisha sempat terkejut dan menangis. Lalu saya bawa ke teras, menenangkannya. Di halaman bawah, Bu Sutina sedang duduk membersihkan kangkung. Beliau membersihkannya untuk kedua kali. Padahal kangkung itu sudah bersih. Matanya terus melirik ke arah jendela kamar kami. Wulan berdiri di sampingnya, bersedekap. "Sekarang sudah zamannya, ya," kata Wulan. Cukup keras agar saya dengar. "Baru jadi istri teknisi saja sudah pasang AC. Padahal ibu seumur hidup tidur pakai kipas angin butut." Bu Sutina tidak menjawab. Tapi tangannya mencabik kangkung lebih keras dari biasanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamar kami terasa sejuk. Keisha tidur pulas lebih dari 3 jam. Saya pun bisa memejamkan mata sejenak tanpa terbangun karena keringat. Reza duduk di kaki ranjang, mengatur suhu agar tidak terlalu dingin. Ia menggantungkan sehelai kain di depan lubang angin, supaya udara tidak langsung mengenai Keisha. "Kita memang belum punya apa-apa," gumamnya. "Tapi anak kita harus bisa tidur nyenyak. Kamu juga harus sembuh." Saya menatapnya, dan hati saya penuh. Saya pikir mungkin badai sudah lewat. Saya salah. Badai itu baru saja mengumpulkan tenaga. Keesokan paginya, saya bangun saat langit masih remang. Saya turun ke dapur untuk membuat air hangat. Di ruang tengah, saya mendengar suara Bu Sutina dan Wulan berbisik. Mereka berhenti begitu melihat saya. Bu Sutina menatap saya lama, lalu berkata dengan nada datar, "Nisa, kamar atas itu kan sebenarnya kamar paling besar di rumah ini. Sayang kalau cuma dipakai kamu sama bayi." Saya tidak mengerti maksudnya. Saya hanya mengangguk dan kembali ke dapur. Tapi kalimat itu saya tahu sekarang adalah peluru pertama. Hari berikutnya, saat saya sedang menyusui Keisha di kamar, Bu Sutina masuk tanpa mengetuk. Beliau memandang berkeliling, lalu berkata, "AC ini bagus juga. Tapi kasihan Bapak, beliau yang sakit malah tidur di kamar pengap di bawah. AC ini buat Keisha." "Bu," kata saya pelan. "Dokter bilang bayi nggak boleh kepanasan."
Apalagi luka jahitan saya juga belum kering. Bu Sutinah menatap saya. Bayi kepanasan itu wajar. Nisa, Reza dulu juga kepanasan. Nyatanya sehat sampai sekarang. Yang sakit beneran itu Bapak. Saya diam. Saya tahu di rumah ini. Kalau saya membalas, saya yang akan disebut durhaka. 3 hari kemudian, kejadian itu terjadi. Pagi itu, Reza sudah berangkat kerja. Saya sedang menggendong Kisha di teras, menjemurnya di bawah matahari pagi sebentar. Tiba-tiba, saya mendengar suara bor dari dalam rumah. Saya bergegas masuk. Di tangga, saya berpapasan dengan 2 orang tukang yang membawa AC saya, yang masih mencicil, diturunkan dari kamar kami menuju kamar Bu Sutinah di lantai 1. Mau dibawa kemana itu? Suara saya bergetar. Bu Sutinah keluar dari kamarnya. Tenang sekali. Dipindah ke kamar Bapak. Beliau lebih butuh. Kamu masih muda, masih kuat. Bayi juga nggak akan mati cuma gara-gara gerah. Saya berdiri mematung. Keisha di gendongan saya mulai menangis. Seakan tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Bu, ini Reza yang beli buat anak kami. Masih dicicil. Tolong jangan dipindah, kata saya. Menahan air mata. Wulan muncul dari belakang ibunya. Mbak, ini rumah ibu. Loh, apapun yang ada di rumah ini, ibu berhak atur. Jangan sok jadi nyonya di rumah orang. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang mereka kira. Di rumah orang. Mereka pikir saya orang asing di sini. Mereka tidak tahu, justru kalimat itulah yang kelak akan kembali kepada mereka. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. 2 tukang itu menuruti Bu Sutinah, bukan saya. Aceh itu turun ke kamar beliau dan di dinding kamar kami hanya tersisa beberapa lubang bor yang berantakan dan kabel yang menjuntai seperti urat yang putus. Malam itu, Keisha menangis sepanjang malam karena gerah. Saya kembali menyipasinya dengan kipas kertas, dengan jahitan yang berdenyut setiap kali saya menunduk. Air mata saya jatuh tanpa suara, supaya tidak membangunkan siapapun. Saat Reza pulang dan melihat dinding kamar yang kosong, wajahnya berubah. AC-nya mana? Tanyanya. Saya menceritakan semuanya. Reza terdiam lama, lalu ia turun ke bawah. Dan untuk pertama kalinya, saya mendengar suaranya meninggi pada ibunya. Bu, itu saya beli buat anak saya. Masih saya cicil. Kenapa dipindah tanpa bilang saya? Loh, kamu anak ibu. Jawab Bu Sutinah. Apa yang kamu punya? Ya punya keluarga ini. Lagi pula bapakmu yang sakit. Masa kalah sama bayi? Bapak bisa pakai kipas. Bu, Keisha bayi. Lukanya Nisa belum sembuh. Sudah. Potong Bu Sutinah. Kamu sekarang bela istri. Lupa sama orang tua. Ini yang mamanya menantu masuk. Anak hilang. Reza ingin membalas. Tapi Pak Darmaji dari kursinya berkata pelan. Sutinah, sudah. Aceh itu buat cucu kita. Kembalikan saja ke atas. Bu Sutinah menoleh tajam pada suaminya. Bapak ini selalu saja membela mereka. Memangnya saya salah? Rumah ini punya saya. Saya yang atur. Pak Darmaji terdiam. Tapi saya melihat di mata beliau. Ada sesuatu yang patah dan ada sesuatu yang ingin beliau katakan. Tapi beliau telan kembali. Aceh itu tidak pernah kembali ke kamar kami. Sejak malam itu, Reza lebih banyak diam di rumah. Tapi saya tahu di dalam. Ia sedang menahan banyak hal yang ia tidak tahu dan yang saya sendiri belum tahu malam itu. Di kamar yang panas inilah tersimpan jawaban atas semua kesombongan mereka. Hari-hari berikutnya, tekanan tidak datang sekaligus. Ia datang setetes demi setetes, seperti air yang menetes ke batu. Pelan, tapi melubangi. Yang pertama adalah soal air susu. Karena saya menyusui. Saya menyimpan stok ASI perah di freezer dapur dalam kantong-kantong kecil yang saya beri tanggal. Itu cadangan kalau saya sedang tidak di rumah atau kalau jahitan saya sedang sangat nyeri. Suatu pagi, saya membuka freezer. Dan semua kantong itu hilang. Bu, ASI saya di freezer kemana? Tanya saya.
Bu Sutina menjawab tanpa menoleh, sambil mengaduk teh. Oh, itu. Wulan buang. Bau, katanya. Freezer kan buat simpan lauk, bukan buat begituan. Saya terdiam. Stok 2 minggu. Hilang dalam sekejap. Bagi ibu menyusui, ASI perah bukan sekadar cairan. Itu jam-jam saya duduk memompa di tengah malam, menahan kantuk dan nyeri. Wulan keluar dari kamarnya, menguap. Lagian aneh. Mbak, nyimpen susu di freezer. Di sini bukan rumah sakit. Saya tidak membalas. Saya hanya menutup pintu freezer pelan-pelan. Tapi malam itu, saya mulai mencatat. Bukan untuk membalas. Hanya supaya saya ingat bahwa kesabaran saya punya saksi, yaitu diri saya sendiri. Lalu datang soal pekerjaan rumah. Ada kabar bahwa keluarga jauh dari pihak mertua akan datang menjenguk bayi. Bu Sutina ingin menjamu mereka dengan rendang, opor, dan kue-kue. Dan beliau menyerahkan semua kepada saya. Nisa, kamu yang masak. Ya, ibu sudah tua. Wulan gak bisa masak. Lagi pula kamu kan yang punya bayi, ya kamu yang harus menjamu tamu yang datang lihat bayimu. Saya menatap tumpukan belanjaan di meja dapur. Jahitan sesar saya baru 3 minggu. Berdiri lama membuat perut saya berdenyut. Tapi saya tahu kalau saya menolak, mereka akan punya cerita baru untuk tetangga. Menantu malas, menantu sombong, menantu yang tidak mau repot. Maka saya masak seharian penuh. Dengan Keisha digendong di selendang di dada saya. Saya mengulek bumbu, menumis. Menunggui rendang yang harus diaduk berjam-jam. Beberapa kali saya harus berpegangan pada meja karena pusing. Keringat bercampur dengan air mata yang saya seka diam-diam. Saat tamu datang, Bu Sutina duduk manis menerima pujian. Wah, masakannya enak sekali. Bu Sutina pinter masak. Dan beliau hanya tersenyum. Iya, alhamdulillah. Di rumah ini semua diajari masak. Tidak sekalipun beliau menyebut bahwa yang memasak adalah menantu yang baru 3 minggu keluar dari meja operasi. Saya berdiri di dapur, mencuci tumpukan piring kotor, mendengar tawa di ruang tamu. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendirian di rumah yang penuh orang itu. Insiden ketiga adalah yang paling menyakitkan karena menyangkut uang. Setiap bulan, Reza menyerahkan sebagian gajinya untuk biaya rumah. Itu wajar dan saya tidak pernah keberatan. Tapi bulan itu, Reza menyisihkan sejumlah uang khusus untuk imunisasi Keisha dan kontrol jahitan saya ke dokter. Uang itu ia titipkan di laci kamar. Saat saya mau membawanya ke posyandu, uang itu tidak ada. Saya bertanya pada Reza. Ia bingung. Lalu, malam itu terungkap. Bu Sutinah yang mengambilnya. Ibu pakai dulu buat bayar tukang yang pasang ulang AC di kamar ibu. Sama beli beras. Katanya enteng. Toh imunisasi bisa ditunda. Bayi sehat kok. Lagian di posyandu kan gratis. Itu bukan cuma imunisasi, Bu, kata saya. Menahan suara. Itu juga buat kontrol jahitan saya. Kalau infeksi, bisa bahaya. Jahitan, ia tinggal dijaga sendiri, jawab beliau. Dulu ibu melahirkan gak pernah kontrol-kontrol segala, sehat-sehat saja. Reza mengepalkan tangan. Tapi saya menyentuh lengannya, memberi isyarat agar diam. Bukan karena saya menyerah, tapi karena saya tahu ini bukan saat yang tepat. Saya sudah menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari uang imunisasi. Yang keempat, terjadi di luar rumah, di posyandu. Saat saya akhirnya membawa Keisha imunisasi dengan uang pinjaman dari tetangga. Saya mendengar bisik-bisik. Beberapa ibu menatap saya dengan tatapan aneh. Belakangan, saya tahu Bu Sutinah telah bercerita ke seantero kampung bahwa menantunya manja, suka beli barang mahal, padahal suami cuma teknisi, tidak mau menurut pada mertua, dan membuat anaknya berani melawan orang tua. Cerita itu sudah berputar dari mulut ke mulut, dipoles sedemikian rupa sampai saya di mata kampung.
menjadi menantu durhaka. Saya pulang dari posyandu dengan dada sesak, bukan karena tuduhan itu benar, tapi karena saya tahu melawan gosip dengan kata-kata hanya akan membuat saya tampak semakin bersalah. Kebenaran tidak bisa diteriakan. Kebenaran harus dibuktikan. Dan malam itulah, ketika semua tuduhan menumpuk di pundak saya, ketika saya merasa paling tidak berdaya, saya teringat pada lemari tua di sudut kamar. Lemari yang kuncinya baru saja saya temukan. Setiap malam yang berat membawa saya lebih dekat pada satu titik. Setiap penghinaan menambah satu alasan untuk akhirnya membuka pintu yang selama ini terkunci. Dan setiap kali mereka berkata, "Ini rumah ibu," tanpa mereka sadari, mereka sedang berjalan menuju kalimat yang akan mematahkan mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, setiap makan malam menjadi medan perang dingin. Suatu malam, menu kami sayur bening, ikan asin, dan sambal. Saya duduk dekat pintu sambil menggendong Kesha. Bu Sutina menyendokkan nasi untuk Reza, lalu berkata, "Makan yang banyak, Nak. Sekarang kamu kerja, bukan cuma buat anak istri, buat bayar Aceh juga. Kasihan, badan dipakai kerja Rodi buat fasilitas mewah." Wulan tertawa. "Iya, Mas Budi Mas Reza sekarang gayanya kayak manajer. Istri dan anak harus full fasilitas. AC, susu mahal, popok merek bagus. Saya nggak pernah minta Mas Reza beli apa-apa," kata saya. Menahan suara. "Itu karena Keisha kepanasan." Wulan mengangkat bahu. "Aku nggak bilang Mbak yang minta. Aku cuma lihat kakakku terlalu sayang istri." "Mbak, jangan sensi. Perempuan abis melahirkan, kan katanya banyak pikiran." Bu Sutina menyambung. "Baru dibilang begitu saja, sudah tersinggung. Rumah ini sekarang kayaknya harus hati-hati kalau mau bicara." Pak Darmaji meletakkan mangkuknya. "Sudahlah. Dia baru melahirkan. Jangan diperpanjang." Bu Sutinah menoleh tajam. "Bapak lagi. Apa saya salah bicara? Rumah pas-pasan. Mau keluar uang, harus dipikir." Tidak ada yang bicara lagi. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Terdengar kering. Saya membawa Kesha kembali ke kamar. Di belakang saya dengar Bu Sutina menghela napas panjang. Seolah saya baru saja melakukan dosa besar. Puncak dari semua kekejaman kecil itu terjadi pada satu malam. Ketika Kesha demam, suhu tubuhnya naik, pipinya merah, dan ia rewel sepanjang malam. Kamar kami tanpa Aceh terasa seperti tungku, dan keringat membuat demamnya semakin tidak nyaman. Saya menyalakan kipas angin tua satu-satunya yang kami punya, mengarahkannya ke arah Kesha dari jauh. Tengah malam, Bu Sutina mengetuk pintu, lalu masuk tanpa menunggu. Kipasnya dimatikan, berisik, dan boros listrik. Tagihan bulan ini sudah membengkak gara-gara Aceh. "Bu, Kesha demam," kata saya. "Dia butuh udara." "Demam ya, dikompres, bukan dikipas. Dulu anak-anak ibu demam juga nggak pakai kipas-kipasan." "Matikan." Saya menatap beliau, lalu menatap Kesha yang merintih. Saya tidak mematikan kipasnya. Untuk pertama kalinya, saya membantah dengan diam. Bu Sutina berdiri sebentar, lalu pergi sambil menggerutu. "Menantu sekarang. Dibilangin orang tua, malah ngeyel." Saya menggendong Kesha sepanjang malam, mengompres dahinya dengan air hangat, sambil membaca buku panduan dari posyandu di bawah cahaya ponsel. Reza sedang shift malam, jadi saya sendirian. Dan dalam kesendirian itu, di tengah tangis bayi saya yang demam, saya bersumpah pada diri sendiri bahwa anak saya tidak akan tumbuh menjadi orang yang menganggap menyakiti orang lemah adalah hal biasa. Pagi harinya, demam Kesha turun. Tapi tekad saya naik. Beberapa hari kemudian, Wulan membawa pulang seorang lelaki, calon yang ia bangga-banggakan. Seluruh rumah disiapkan untuk menyambutnya, dan di depan lelaki itu, Wulan memperkenalkan saya dengan kalimat yang membuat saya mengepalkan tangan di balik selendang bayi. "Ini istrinya Mas Reza. Numpang di sini juga." Maklum, suaminya cuma teknisi, jadi belum bisa punya rumah sendiri. Lelaki itu memandang saya dengan tatapan kasihan yang menghina. Bu Sutinah menambahkan, "Iya, kami sih ikhlas menampung, namanya juga keluarga." Saya hanya tersenyum sopan. Saya menyuguhkan teh,
lalu undur diri ke kamar. Tapi di dalam sesuatu mengeras. Bukan dendam, tapi keputusan. Saya tahu persis sekarang bahwa diam saya selama ini bukan kelemahan. Diam saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan satu kebenaran yang akan membuat semua kalimat numpang itu runtuh. Malam itu saya tidak bisa tidur, bukan karena gerah, tapi karena satu hal yang terus berputar di kepala saya. Kalimat Wulan tadi siang. Ini rumah ibu, jangan sok jadi nyonya di rumah orang. Numpang di sini. Saya bangkit perlahan, agar tidak membangunkan Keisha. Saya berjalan ke arah lemari tua di sudut kamar. Lemari yang dulu katanya milik almarhum kakek Reza. Lemari yang sejak kami menempati kamar ini tidak pernah dibuka. Karena kuncinya hilang. Tapi minggu lalu, saat membongkar barang lama, mencari kain bedong, saya menemukan kunci kecil berkarat di balik laci. Dan saat saya coba, kunci itu cocok. Malam itu, dengan tangan gemetar, saya membuka lemari itu lagi. Di dalamnya, di antara baju-baju lama dan koran menguning, ada satu map coklat yang terikat karet. Saya sudah pernah melihatnya seminggu lalu, tapi waktu itu saya tidak sempat membacanya, karena Keisha menangis. Kali ini, di bawah cahaya temaram, saya membukanya. Dan saat saya membaca lembar pertama, jantung saya berhenti sejenak. Yang ada di tangan saya bukan surat biasa. Itu adalah sertifikat tanah. Sertifikat hak milik atas tanah tempat rumah ini berdiri. Saya membacanya pelan-pelan, karena profesi saya mengajari saya untuk tidak salah baca satu huruf pun. Dan di kolom, nama pemilik. Tertulis bukan nama Bu Sutina, bukan nama Pak Darmaji. Yang tertulis di sana adalah nama almarhum kakek Reza, lengkap dengan satu lembar surat di belakangnya. Sebuah surat wasiat tulisan tangan, bertanggal jelas, ditandatangani di atas meterai. Isi surat itu membuat tangan saya gemetar. Kakek Reza, sebelum meninggal, mewasiatkan tanah ini bukan kepada Bu Sutina. Tanah ini diwariskan kepada cucu pertama yang lahir dari garis keluarga ini. Cucu pertama. Dan kakek menulis dengan jelas, selama cucu pertama belum lahir, tanah dititipkan dan dirawat, tapi tidak boleh dijual atau dialihkan oleh siapapun. Saya terduduk di lantai. Selama ini, semua orang di rumah ini berkata, ini rumah ibu. Padahal secara hukum, rumah ini belum pernah resmi menjadi milik Bu Sutina dan cucu pertama yang dimaksud kakek yang akan menjadi pewaris sah tanah ini. Baru saja lahir 5 hari lalu lewat operasi sesar. Cucu pertama itu adalah Keisha, anak saya. Saya memeluk map itu di dada. Bukan karena saya menginginkan tanah, tapi karena untuk pertama kalinya saya mengerti satu hal. Selama ini saya bukan orang asing di rumah ini. Justru anak saya, secara hukum, adalah pemilik sah tempat mereka berdiri sambil menghina saya. Tapi saya tidak mengatakan apapun. Saya seorang notaris. Saya tahu surat selembar tidak ada artinya tanpa proses yang benar. Saya tahu kemarahan yang dilampiaskan terlalu cepat hanya akan jadi pertengkaran, bukan keadilan. Maka malam itu, saya menutup kembali map coklat itu, menguncinya, dan menyimpan kuncinya di tempat yang tak akan mereka duga. Saya memutuskan untuk diam dan menunggu. Hari-hari berikutnya, saya berubah. Bukan menjadi melawan, tapi menjadi tenang. Saya tidak lagi menangis saat dihina. Saya tidak lagi gemetar saat Bu Sutinah meninggikan suara. Perubahan itu justru membuat mereka heran. Diam-diam, saya mulai bekerja. Di sela menyusui Keisha, saya menghubungi kantor lama saya. Saya meminta bantuan seorang rekan, Pak Tono, notaris senior yang dulu membimbing saya. Saya menceritakan soal sertifikat dan surat wasiat itu. Pak Tono memeriksanya, dan ia membenarkan. Surat wasiat tulisan tangan di atas meterai, dengan saksi yang masih hidup. Secara hukum, sah dan kuat. Tapi kamu harus hati-hati, Nisa, kata Pak Tono lewat telepon. Kalau wasiat ini muncul tiba-tiba, keluarga bisa menuduh kamu memalsukannya. Kumpulkan dulu bukti pendukung, saksi, dokumen asli, riwayat tanah.
Jangan gegabah. Saya mengikuti nasihatnya. Pelan-pelan, tanpa siapapun curiga. Saya mulai menyusun semuanya. Saya menemukan saksi penandatanganan wasiat, seorang tetangga tua bernama Pak Hadi, yang dulu hadir saat kakek menulisnya. Saya mencatat riwayat pembayaran pajak tanah, yang ternyata selama ini dibayar dari rekening peninggalan kakek, bukan dari Bu Sutina. Saya melakukannya dengan sangat hati-hati. Saat menyusui, Kesha tengah malam, saya membaca ulang setiap lembar dokumen, memastikan tidak ada celah. Saat Bu Sutina dan Wulan pergi ke pasar, saya menemui Pak Hadi diam-diam di rumahnya. Lelaki tua itu, yang ternyata sudah lama menyimpan rasa tidak enak, bercerita banyak. Kakekmu Reza itu orang baik. Nah, kata Pak Hadi. Sebelum meninggal, beliau memanggil saya dan satu tetangga lagi. Beliau bilang, tanah ini jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Beliau tahu watak menantunya, Bu Sutina. Makanya beliau menulis wasiat itu, supaya tanah turun ke cucu yang benar-benar darah keturunannya, bukan disalahgunakan. Saya saksinya. Saya bersedia bersaksi kapanpun. Air mata saya hampir jatuh mendengarnya. Ternyata almarhum kakek, jauh sebelum saya ada, sudah memikirkan keadilan untuk cucu yang bahkan belum lahir. Dan tanpa beliau tahu, cucu itu adalah Kesha saya. Saya juga menemui pegawai kelurahan untuk menyalin riwayat tanah. Semua cocok. Tidak pernah ada peralihan nama resmi ke Bu Sutina. Selama ini, beliau hanya menguasai, bukan memiliki. Setiap dokumen yang saya kumpulkan menjadi satu batu bata, menyusun sebuah dinding yang kelak tidak akan bisa mereka robohkan dengan teriakan. Setiap potong bukti, saya simpan rapi dalam map terpisah. Saya foto, lalu saya kirim salinannya ke email Pak Tono sebagai cadangan. Seperti dulu saya menyimpan luka di dalam dada. Kini saya menyimpan bukti di dalam map. Bedanya, luka membuat saya lemah. Bukti membuat saya tenang. Sementara itu, di rumah, tekanan tidak berhenti. Bu Sutina mulai menyinggung soal kamar kami lagi. Suatu hari, beliau berkata terang-terangan, "Nisa, kamar atas itu mau ibu pakai buat Wulan. Wulan kan mau ada calon. Masa kamarnya sempit? Kamu sama bayi pindah ke kamar bawah yang kecil saja. Toh kalian nggak butuh ruang luas." Saya menatap beliau. Saya bisa saja menolak, tapi saya hanya berkata, "Baik, Bu, nanti saya bicarakan dengan Mas Reza." Bu Sutina tampak puas. Beliau pikir saya akhirnya tunduk. Padahal saya hanya sedang menjaga agar tidak ada keributan sebelum semua bukti lengkap. Tapi malam itu, ketika saya cerita pada Reza soal rencana ibunya memindahkan kami ke kamar kecil, Reza akhirnya meledak. "Bu, ini sudah keterlaluan," katanya pada Bu Sutina di ruang tengah. "AC diambil. Sekarang kamar anak saya mau diambil juga. Memangnya kami ini apa di rumah ini?" Bu Sutina berdiri. "Kalian ini numpang di rumah ibu. Numpang itu ya tahu diri. Kalau nggak terima, ya silahkan cari rumah sendiri. Bisa nggak? Gaji teknisi mana cukup buat ngontrak?" Kalimat itu, numpang di rumah ibu, diucapkan tepat di depan saya. Saya hanya tersenyum kecil di dalam hati, karena saya tahu beberapa minggu lagi kalimat itu akan menjadi sangat ironis. Wulan ikut menimpali. "Mas, Mbak Nisa ini pinter banget bikin Mas berani sama ibu. Dulu Mas nggak pernah begini sejak ada dia." Mas berubah. Reza menatap adiknya. Yang berubah bukan saya, Wulan. Yang berubah cara kalian memperlakukan keluarga saya. Suasana memanas. Pak Darmaji mencoba menengahi, tapi suaranya yang lemah tenggelam. Malam itu berakhir dengan semua orang masuk ke kamar masing-masing dengan amarah yang tertahan. 3 minggu berlalu. Bukti saya hampir lengkap. Pak Tono sudah menyiapkan langkah hukum yang benar. Wasiat akan didaftarkan. Hak waris akan ditetapkan secara resmi melalui pengadilan. Dan kepemilikan tanah akan dialihkan kepada ahli waris sah, yaitu Kesha, dengan saya dan Reza sebagai wali. Tapi sebelum semua selesai, terjadi satu peristiwa yang mempercepat segalanya. Sore itu, saya sedang keluar membeli obat di apotik. Saya menitipkan Kesha pada Reza yang kebetulan libur. Tapi Reza tertidur kelelahan setelah lembur semalaman. Saat itulah,
Bu Sutinah masuk ke kamar dan menggendong Kesha keluar menuju halaman. Saya pulang tepat saat Bu Sutinah berdiri di halaman, menggendong Kesha. Sementara langit mulai mendung. Kesha menangis kencang. Tidak nyaman di gendongan yang asing. Bu, Kesha kenapa dibawa keluar? Mau hujan, kata saya. Mempercepat langkah. Ibu cuma mau pamer cucu ke tetangga. Jawab beliau enteng. Salah. Beliau baru sembuh dari batuk. Bu, tolong. Saya yang gendong. Bu Sutinah malah memeluk Kesha lebih erat. Ini cucu saya. Saya berhak gendong kapanpun. Kamu ini cuma yang melahirkan. Setelah lahir, dia ini darah daging keluarga kami. Kalimat itu, kamu cuma yang melahirkan. Seakan saya hanya alat. Seakan setelah tugas saya selesai, saya bisa dibuang. Tepat saat itu, motor Reza berhenti di depan. Ia terbangun dan panik mencari Kesha, lalu mengejar keluar. Melihat ibunya menggendong Kesha yang menangis di bawah langit mendung. Dan saya berdiri pucat. Reza berlari. Bu, berikan Kesha ke Nisa, katanya tegas. Bu Sutinah menatapnya. Kamu pulang pas sekali. Istrimu sekarang melarang ibu menggendong cucu sendiri. Ibu membawa Kesha keluar, padahal Nisa belum mengizinkan dan mau hujan. Itu salah. Bu, suara Reza dingin, berbeda dari biasanya. Mata Bu Sutinah memerah. Kamu lagi-lagi membela dia. Dulu soal Aceh, sekarang soal cucu. Anak macam apa kamu ini? Saya membela anak saya dan istri saya, jawab Reza. Dan saya tidak akan membiarkan ini terulang. Wulan keluar. Lebay banget sih, cuma digendong sebentar. Reza menatap adiknya. Perlu, karena kalau tidak ditegaskan, kalian akan terus bilang ini cuma masalah kecil. Reza mengambil Kesha dari gendongan ibunya. Kesha langsung tenang di dada ayahnya. Bu Sutinah berdiri terpaku. Wajahnya keras menahan amarah. Bagus, katanya akhirnya. Kalau kalian merasa hebat, silahkan keluar dari rumah ini. Rumah ini punya saya. Saya nggak mau lagi ada orang yang ngelawan di rumah saya sendiri. Hening sejenak. Lalu, dengan tenang, saya berbicara untuk pertama kalinya malam itu. Bu, boleh saya tanya satu hal? Ibu yakin rumah ini milik ibu? Bu Sutinah menoleh. Apa maksudmu? Jelas, ini rumah saya. Tanah warisan dari mertua saya. Saya menatapnya tenang. Warisan dari kakeknya Reza, almarhum. Apakah ibu pernah membaca surat wasiat beliau? Wajah Bu Sutinah berubah. Wasiat apa? Tidak ada wasiat. Bapak mertua saya meninggal tanpa surat. Ada. Bu, kata saya pelan. Saya menemukannya di lemari tua kamar atas, lengkap dengan sertifikat hak milik dan surat wasiat tulisan tangan beliau di atas meterai. Suasana hening total. Bahkan Wulan tidak bersuara. Pak Darmaji yang sejak tadi duduk di teras perlahan menegakkan badannya. Surat itu menyatakan, lanjut saya, tanah ini bukan diwariskan kepada ibu, tapi kepada cucu pertama dari garis keluarga ini. Dan selama cucu pertama belum lahir, tanah ini hanya dititipkan untuk dirawat. Tidak boleh dijual atau diakui sebagai milik pribadi. Saya berhenti sejenak. Lalu, saya menatap Kesha di gendongan Reza, cucu pertama itu. Bu, baru lahir 3 minggu lalu. Lewat operasi sesar yang ibu bilang terlalu mahal. Cucu pertama itu adalah Kesha, anak saya. Map coklat itu sudah ada di tangan saya. Saya membukanya dan menunjukkan lembar sertifikat serta surat wasiat itu tanpa melepaskannya dari tangan saya. Jadi, selama ini, Bu, saya bukan orang asing yang numpang, justru anak saya, secara hukum, adalah pemilik sah tanah tempat ibu berdiri sambil menyuruh kami keluar. Wajah Bu Sutinah pucat pasi. Itu palsu. Kamu pasti memalsukannya. Kamu kan notaris. Gampang bikin surat bohong. Saya notaris. Bu, jawab saya tenang. Justru karena itu, saya tahu persis apa yang sah dan apa yang tidak. Surat ini sudah saya periksakan ke notaris senior. Ada saksi yang masih hidup, Pak Hadi, tetangga yang dulu hadir saat kakek menulisnya. Ada riwayat pajak tanah yang selama ini dibayar dari rekening peninggalan kakek.
bukan dari uang ibu. Ada catatan kelurahan yang menunjukkan tanah ini tidak pernah resmi beralih nama ke ibu. Semua sudah lengkap. Kalau ibu mau menuduh saya memalsukan, silahkan. Kita selesaikan di pengadilan. Di sana, semua surat akan diuji keasliannya. Dan kalau terbukti palsu, saya yang akan dipenjara. Tapi kalau terbukti asli, Bu, semua orang akan tahu siapa yang selama ini tinggal di tanah yang bukan miliknya, sambil mengusir pemiliknya yang sah. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, Bu Sutinah tidak punya kata-kata. Wajahnya, yang selama ini selalu mengeras penuh kuasa, kini retak. Tangannya yang menggendong Keisha tadi gemetar di sisi tubuhnya. Wulan mencoba menyelamatkan keadaan. Mbak, kita kan keluarga. Masa tega bawa-bawa pengadilan? Malu sama tetangga. Saya menatapnya. Malu, Wulan. Beberapa hari lalu kamu memperkenalkan saya pada calonmu sebagai menantu yang numpang. Kamu tidak malu saat itu. Sekarang kamu bicara soal malu. Wulan terdiam. Wajahnya memerah. Pak Darmaji bangkit dari teras. Beliau berjalan pelan menghampiri kami. Setiap langkahnya berat, seperti membawa beban yang sudah lama ia pikul. Lalu, dengan suara serak yang menahan sesuatu selama bertahun-tahun, beliau berkata, "Wasiat itu benar ada, Sutinah. Bapak ada di sana saat ayah menulisnya. Aku diam selama ini karena kamu bilang surat itu sudah hilang dan aku terlalu lelah bertengkar. Tapi aku tahu, suatu hari surat itu akan muncul. Dan ternyata ia muncul di tangan menantu yang selama ini kita perlakukan seperti pembantu." Bu Sutinah menatap suaminya. Tidak percaya. Bapak tahu selama ini. Dan diam saja. Aku tahu, jawab Pak Darmaji. Dan aku malu pada diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku membiarkanmu menghina perempuan yang justru menjaga rumah ini untuk cucu kita sendiri. Aku diam saat Aceh anak itu kau ambil. Aku diam saat kau suruh dia masak dengan luka yang belum kering. Aku diam saat kau ambil uang imunisasi cucu kita. Aku pengecut, Sutinah. Tapi malam ini, aku tidak akan diam lagi. Bu Sutinah jatuh terduduk di kursi. Wulan berusaha menyela. Tapi, Pakistan, kalau tanah jatuh ke bayi, kita mau tinggal di mana? Bayi itu juga keluarga kita, Wulan. Potong Pak Darmaji. Cucu kita, yang ibunya kalian suruh keluar dari rumah ini tadi. Apakah dia mengusir kita? Tidak. Coba dengarkan dulu apa yang akan dia katakan. Semua mata menoleh pada saya. Dan untuk pertama kalinya, di rumah yang selama ini memandang saya sebagai orang asing, saya menjadi orang yang paling didengar. Malam itu, tidak ada lagi yang bisa diucapkan Bu Sutinah. Beliau masuk ke kamarnya tanpa kata, dengan langkah seseorang yang baru saja kehilangan dunia yang ia kira ia miliki. Beberapa hari kemudian, proses hukum berjalan dengan benar. Saya tidak datang untuk merebut atau mengusir siapapun, meskipun saya bisa, bersama Pak Tono dan Pak Darmaji sebagai saksi. Surat wasiat didaftarkan secara resmi. Pengadilan menetapkan Keisha sebagai ahli waris sah tanah dan rumah itu, dengan saya dan Reza sebagai wali sampai ia dewasa. Sertifikat baru pun terbit. Dan di kolom nama pemilik, kini tertulis nama anak saya, Keisha Pratama, pemilik sah tanah yang berdiri di gang sempit pinggiran Bekasi. Saya bisa saja hari itu berdiri di tengah ruang tamu dan berkata, "Sekarang kalian yang numpang." Saya bisa saja menyuruh mereka keluar, persis seperti mereka dulu menyuruh saya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya kumpulkan semua orang di ruang tengah. Bu Sutinah, Wulan, Pak Darmaji, dan Reza. Saya letakkan sertifikat baru itu di atas meja. Rumah ini, kata saya, secara hukum, sekarang milik Keisha. Tapi saya tidak akan mengusir siapapun. Bu Sutinah dan Pak Darmaji boleh tinggal di sini sampai akhir. Wulan juga. Sampai ia menikah. Karena bagaimanapun, ini keluarga Keisha. Saya menatap Bu Sutinah. Tapi ada syaratnya. Mulai hari ini, di rumah ini,
Tidak ada lagi yang boleh menghina siapapun. Tidak ada lagi yang menyebut saya numpang. Tidak ada lagi yang mengambil barang anak saya tanpa izin. Dan kalau ibu ingin menggendong Keisha, ibu boleh asalkan dengan izin saya, ibunya. Karena saya bukan cuma yang melahirkan, Bu. Saya, ibunya. Bu Sutinah menunduk. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. Bukan air mata marah, tapi air mata orang yang akhirnya mengerti terlambat. Maafkan ibu, Nisa, katanya lirih. Selama ini ibu pikir kalau ibu baik pada kamu, ibu akan kehilangan Reza. Ibu takut anak laki-laki ibu lebih sayang istrinya daripada ibunya. Ibu salah, ibu menyakiti kamu. Padahal kamu yang menjaga semua yang ibu punya. Hanya itu. Tapi bagi saya, itu sudah cukup. Saya menggenggam tangan beliau. Bu, saya tidak pernah ingin merebut Reza dari ibu. Saya hanya ingin punya tempat di keluarga ini. Sebagai manusia. Bukan sebagai pembantu. Bu Sutinah mengangguk. Air matanya semakin deras. Wulan tidak banyak bicara. Tapi sejak hari itu, ia tidak pernah lagi menyindir saya. Mungkin malu, mungkin sadar. Saya tidak menuntut lebih. Beberapa bulan kemudian, hubungannya dengan calon yang dulu ia banggakan itu kandas. Saya tidak tahu pasti kenapa, tapi saya tidak pernah menyinggungnya, apalagi menertawakannya. Saya justru menemaninya saat ia menangis suatu malam. Karena saya tahu rasanya direndahkan, dan saya tidak mau menjadi orang yang merendahkan. Aceh yang dulu diambil, dikembalikan ke kamar kami keesokan harinya, oleh Wulan sendiri, tanpa diminta. Saya tidak berkata apa-apa, saya hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Bulan-bulan berikutnya, rumah itu berubah, bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih manusiawi. Pak Darmaji, yang dulu hanya diam di kursi, kini sering menggendong Keisha di pangkuannya sambil bercerita tentang kakeknya yang menulis surat wasiat itu. Kakek buyutmu orang bijak, katanya pada Keisha kecil. Beliau tahu yang harus dijaga bukan harta, tapi orang yang merawat harta itu dengan hati. Reza pun berubah. Lelaki yang dulu memilih diam demi tidak menyakiti ibunya, kini belajar bahwa diam yang salah justru menyakiti orang yang ia cintai. Ia menjadi suami dan ayah yang lebih tegas, lebih hadir. Dan setiap malam, ia tetap menggantungkan kain di depan lubang angin. AC, supaya udara tidak langsung mengenai Keisha. Kebiasaan kecil yang tidak pernah ia tinggalkan. Suatu sore, saat saya sedang menjemur popok di halaman, Bu Sutinah menghampiri. Beliau membawa sepiring opor ayam buatannya, masih hangat. Nisa, makan dulu. Kamu masih menyusui, harus banyak makan. Suaranya canggung, tapi tulus. Saya menerima piring itu. Untuk pertama kalinya, kami duduk berdua di teras tanpa jarum, tanpa luka. Hanya dua perempuan dan seorang bayi yang tidur pulas di dalam, di kamar yang kini sejuk. Di kejauhan, terdengar suara azan maghrib dan langit mulai jingga. Nisa, kata Bu Sutinah pelan, kalau nanti ibu sudah tua dan tidak berdaya, kamu masih mau merawat ibu, kan? Saya menatap beliau. Selama ini saya tidak pernah berhenti menganggap ibu keluarga. Bu, yang berhenti dulu adalah ibu. Tapi sekarang kita mulai lagi. Beliau tersenyum. Untuk pertama kalinya, dengan senyum yang tulus pada saya. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kesabaran bukan berarti lemah. Kadang diam adalah cara orang kuat mengumpulkan kebenaran sampai waktunya tiba. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang dianggap hanya rahim pemberi keturunan, lalu dibuang setelah melahirkan, yang dihina di rumah yang ia jaga, direndahkan oleh orang yang justru ia lindungi. Kalau kalian salah satunya, ketahuilah, harga diri kalian tidak ditentukan oleh siapa yang punya rumah, tapi oleh siapa yang punya hati. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza, yang awalnya bingung antara ibu dan istri, tapi pada akhirnya
berani berdiri di sisi yang benar. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang takut kehilangan anak lelakinya, sampai lupa bahwa menyakiti menantu sama saja menyakiti cucunya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas luka dengan luka atau membalas luka dengan kebenaran yang tenang. Saya memilih yang kedua dan saya tidak pernah menyesalinya. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang berjuang dan butuh tahu bahwa ia tidak sendirian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.